Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, jadi kan kemarin Bapak cerita ada yang mau Ya. didiskusikan hari ini. Jadi apa Pak? Oh, saya mau diskusi tentang nanti. Saya kan mau mengajar di kelas saya, kelas 11. Besok Nah, ya Pak? ya besok Jam tanggal berapa ya Pak? jam 8 nanti, Oh baik-baik, jam 8 hari Jumat tanggal 24. tanggal 24. Nah, saya di sini eh, mau menceritakan tentang metode apa yang nanti saya gunakan dalam pembelajarannya. Kira-kira bagaimana nanti, Bu? Oh, baik. Mohon bimbingan Ibu. Jadi kondisi kelas seperti apa yang Bapak inginkan untuk besok? Mengenai kondisi kelas yang saya inginkan, saya mengharapkan kelas saya itu ketika jam belajar saya itu mereka aktif, kemudian mereka senang. Dengan aktif dan senang, pembelajaran yang kita ajarkan itu bisa masuk ke otak mereka, Bu. Oh, baik Pak. Jadi Bapak sangat ingin membuat kelas Bapak itu aktif, siswa-siswanya kemudian menyenangkan ya Pak ya. Ya. Jadi kira-kira Bapak sudah mendapatkan belum potensi yang kira-kira Bapak ingin berikan di kelas besok? Oh, potensi yang saya ingin berikan, Bu, nah, berkaitan dengan kelas saya. Kelas saya ini kan orangnya itu suka bergerak, aktif. Nah, saya menginginkan mereka itu bisa menghargai budaya dengan cara model yang akan saya terapkan nanti. Saya berharap dengan model itu mereka bisa mengerti dan memahami budaya, pembelajaran tentang budaya itu seperti apa, menghargai budaya itu seperti apa, Bu. Itu. Jadi untuk besok kira-kira Bapak akan menerapkan model dan metode pembelajaran apa Pak? Modelnya itu discover learning, kemudian metodenya itu snowball throwing. Nah, Snowball throwing. ya snowball throwing. Seperti apa tuh Pak snowball throwing? Nah, saya di sini membagi dengan beberapa kelompok, yaitu ada 5 kelompok. Nah, kelompok 1 itu nanti itu bertanya ke kelompok 2 itu bertanya ke kelompok 3 itu bertanya ke kelompok 4, kelompok 4 itu bertanya ke kelompok 5 bertanya ke kelompok 1. Nah, cara mereka mendapatkan materi apa yang mereka bahas itu dengan cara saya modif sedikit snowballnya itu dengan cara saya bagikan balon. Di dalam balon itu sudah ada nomor materi yang akan mereka bahas. Nah, dengan cara memecahkannya, dengan cara itu saya harap itu agak senang, nyaman. Nah, ketika mereka memecahkan balon itu, mereka mendapatkan materi itu, misalnya nomor 1, berarti dia membahas tentang nomor 1 dan seterusnya. Gitu, Bu. Baik Pak, jadi Bapak sudah menyiapkan metode dan model pembelajaran untuk besok ya Pak. Kalau RPP juga kemarin sudah Bapak berikan pada saya. Tujuan pembelajaran Bapak jadi untuk besok Pak? Oh ya, tujuannya itu saya buat menjadi 5 tujuan. Yang pertama itu menganalisis pengaruh geografis terhadap budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis persebaran budaya Indonesia. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan budaya Indonesia dengan lokal. Yang keempat, menganalisis persebaran dan pemanfaatan budaya lokal. Yang kelima itu saya pengennya mereka mampu menganalisis budaya itu bisa digunakan atau untuk menghasilkan, kemudian sebagai pariwisata. Oh, dalam sektor pariwisata Ya, ya Pak. sektor pariwisata. Jadi kalau dalam 5 tujuan pembelajaran ini Pak akan diselesaikan dalam satu pertemuan besok atau berapa kali pertemuan Pak? Paling tidak itu 3 kali pertemuan. Oh, baik, 3 kali pertemuan menyangkut identitas budaya nasional Ya, menyangkut budaya identitas nasional. Kalau area pengembangan yang ingin Bapak capai sesudah kegiatan pembelajaran ini apa Pak? Yang saya ingin capai setelah mereka mempelajari tentang identitas nasional, budaya sebagai identitas nasional itu,
Saya menginginkan mereka itu bisa menghargai budaya mereka sendiri. Dengan cara mereka menghargai budaya mereka sendiri, maka mereka bisa istilahnya membentuk suatu identitas entah itu daerahnya atau kemudian bahkan nasional itu sendiri. Contoh seperti tato. Kalau tato, kalau mereka menghargai tato, budaya tato, tato sekarang itu sebagai identitas nasional, yaitu dari Kalimantan. Jadi besok selain menggunakan model dengan metode pembelajaran ini, Bapak menggunakan media-media bantuan yang lain tidak, Pak? Itu pasti media. Nah, seperti laptop, alat-alatnya, kemudian PowerPoint, kemudian video, kemudian tadi ada kertas, ada balon, spidol, dan papan tulis itu pasti dibutuhkan. Baik, Pak. Jadi saya rasa Bapak sudah sangat siap untuk besok. Izinkan saya nanti untuk bergabung di kelas Bapak besok ya, Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Nah, saya mengharapkan untuk Ibu datang ke kelas saya supaya saya itu nanti bisa istilahnya bisa mengetahui mana yang kurang pembelajaran saya dengan cara ada yang melihat saya bertanya nanti pasti ada yang kurang. Oh, baik, Pak. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi saya berterima kasih sekali Bapak mengizinkan saya untuk ikut ke kelas Bapak besok. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Siapa yang pimpin doa? Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Bapa dan Terus. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini, sehingga kami bisa berkumpul di sekolah untuk melakukan aktivitas kami, yaitu belajar. Bentar lagi kami akan mulai pelajaran. Berkatilah pelajaran kami supaya berjalan dengan baik. Semoga apa yang pelajari bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Sampai terus. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pada hari ini kita ada materi tentang kebudayaan. Nah, Bapak mau ngecek kalian dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ahyan kemana? Ada yang tahu? Apakah dia sakit atau bagaimana? Tanpa keterangan, berarti alfa ya. Ini yang lain masuk semua. Nah, jadi hari ini nanti kita ada permainan sedikit tentang pelajaran hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materi. Nah, oh ya, Bapak mau nanya, materi minggu kemarin tentang apa ya? Tentang keragaman budaya sebagai identitas nasional. Oh ya, yang lain? Yang lain? Sama, Audi. Yang lain apa? Kita hari ini memperdalam apa yang kita sampaikan di minggu lalu ya tentang budaya. Kita langsung saja. Oke, di sini ada materi tentang keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. Nah, di sini kompetensi dasarnya apa? Menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. Kemudian indikator yang mau kita capai. Apa yang pertama, Agatha?
menganalisis pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, Audi. Menganalisis persebaran keragaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, Miko. Menganalisis pembentukan kebudayaan nasional. Keempat, Kakak. Menganalisis pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan Pariwisata. Kelima, PN. Menjelaskan kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Nah, ini yang mau kita capai nanti ya. Kemudian media dan alat pasti kalian tahu sendiri. Yang pertama itu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, kemudian fokus, LCD, kemudian internet. Nah, metode pembelajaran, metode kita menggunakan apa? Saintifik, metode snowball solving, kemudian modelnya discovery learning. Nah, tujuan pembelajaran kita apa tadi yang pertama? Yang kedua, yang ketiga, Karina. Siswa mampu menganalisis pembentukan kebudayaan nasional. Yang keempat, Han. Siswa mampu menganalisis pelestarian dan pemanfaatan produk budaya Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Yang kelima, Jewita. Siswa mampu menjelaskan kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Nah, beberapa tujuan ini yang bakal kita capai, yang kita inginkan nanti, yang Bapak inginkan dan yang kita inginkan untuk pembelajaran hari ini. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita nonton cuplikan video sebentar ya tentang salah satu kebudayaan di Nusantara kita. Tolong kalian perhatikan. Saudara pemirsa, pada kali ini kita akan membedah tentang tradisi tako yang biasa dilakukan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Sumber utama dan pembahasan ini adalah buku Manusia Dayak Dahulu dan Sekarang yang ditulis oleh Michael Koman serta riset di lapangan dan melihat langsung benda-benda simbol Dayak dari Museum Kalimantan Barat serta sumber pendukung yang lainnya. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Tato Dayak adalah seni ukir atau wajah tubuh yang menjadi bagian dari tradisi dan religi serta simbolisasi kehidupan suku Dayak di Kalimantan. Budaya tato dalam masyarakat Dayak merupakan tradisi nenek moyang yang telah diwariskan secara turun-temurun kira-kira 1500 hingga 500 tahun sebelum Masehi. Tato Dayak khususnya Dayak Iban merupakan salah satu tato tradisional di dunia yang masih bertahan hingga kini. Pada tahun 2010, tato Dayak Iban dari masyarakat Iban di wilayah Kecamatan Embalo, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat telah dicatatkan pada Dirjen Tempatnya Dayak Dayak Iban. Dayak Iban ada berapa tato ya yang memiliki ciri khas untuk Dayak Iban. Bongan terong, kemudian apa lagi? Piting, kemudian yang di sini di leher itu, di kaki, di perut, bunga terong, bunga bengkawang. Kalian tahu kan buah bengkawang kan? Buah bengkawang. Nah, itu jadikan tato. Kalau yang tato di sini itu tidak semuanya bisa ya, hanya kepala suku aja. Yang memiliki tato pun Dayak-Dayak tertentu, tidak semua Dayak. Jadi kalau dilihat dari nilainya itu luar biasa nilainya.
subsuku Dayak yang mengembangkan budaya tato selain Kenya, Kayan, Bahu, Sabat, Ngaju, dan Bakumpai, serta masyarakat Dayak yang lainnya. Masyarakat Iban dalam bahasa ibunya menyebut tato sebagai ukir atau pantang. Dibandingkan tato milik suku-suku yang lain seperti Dayak Kayan dan lain sebagainya, Iban cenderung lebih kasar atau berukuran lebih besar dan tidak terlalu rumit atau detail. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal, tanda inisiasi, simbol kekuatan magis serta hubungan dengan religi, dan untuk pengobatan, kenangan perjalanan atau catatan kehidupan. Akan tetapi arti yang paling esensial dari gambar tato tersebut bagi suku Dayak Kalimantan adalah bukti kelaki-lakian yang tahan akan penderitaan. Dalam hal motif, tato tradisional suku Dayak Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Penempatan suatu motif di suatu tubuh manusia juga memiliki makna tersendiri. Bagi orang Dayak, tato lebih sekedar dari gaya hidup. Tato di tubuh bisa menjelaskan beberapa hal, bagian dari tradisi religi, status sosial, penghargaan pada kemampuan, ahli pengobatan, atau menandakan seseorang sering mengembara. Tato Dayak Kalimantan dahulu dibuat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, seperti memakai getah jelaga dan lampu pelita atau alam periuk serta kuali. Kemudian dari bahan dan alat tersebut dikombinasikan lalu dibuatlah tato secara tradisional. Untuk menempatkan tato di kulit biasa menggunakan duri dari pohon jeruk yang ukurannya cukup panjang dan tingkat ketajamannya. Duri jeruk tersebut digunakan sebagai alat untuk merajang. Duri itu bisa digunakan langsung atau diceplitkan ke setangkai kayu untuk pegangan sehingga menyerupai makhluk dalam penggunaannya. Dengan cara duri pohon jeruk itu dicelupkan pada tinta berbahan jelaga dan gula, kemudian petani menusukkan duri tersebut ke kulit sesuai dengan motif yang diinginkan. Bahkan jika motifnya terlalu rumit, proses perajahan bisa memakan waktu berhari-hari. Namun seiring perkembangan zaman, pembuatan tato tradisional sudah menggunakan jarum, bahkan yang semula jelaga juga mulai berubah seiring tersedianya berbagai alternatif tinta sebagai bahan warna tato yang terdiri dari dua bentuk, yaitu batu arang dan cair. Gambar tato tradisional hanya memiliki satu warna, yakni hitam kebiru-biruan dengan wujud yang khas buatan tangan. Sedangkan tato zaman modern sudah jauh lebih rapi dan warna-warni berkat peralatan mesin dan tintanya. Sementara itu, gambar tato bagi sebagian orang memiliki kekuatan magis seperti motif atau hewan yang tergambar dalam tubuhnya itu suatu waktu bisa dihidupkan dan benar-benar hidup layaknya hewan seperti biasa, bahkan hidup. Sedangkan gambar tato yang diperuntukkan untuk pengobatan, misalnya jika ada seseorang perempuan yang melahirkan bayi secara berturut-turut lalu meninggal, maka si ibu harus menjalani ritual untuk membuang sial di atas puting payudara si ibu harus ditato atau diraja yang menyerupai puting payudara. Dalam hal ini, ritual tersebut guna membuang sial yang bersarang pada puting asli yang menjadi penyebab meninggalnya dua janin secara berurutan. Motif yang digunakan masyarakat Dayak, khususnya Dayak Iban, untuk mengukir pada tubuh berhubungan erat dengan kehidupan alam atau hutan. Dengan demikian, motifnya ada yang berasal dari binatang maupun tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah yang semua memiliki arti dan makna bagi masyarakat Dayak. Ada 7 bentuk motif tato yang berhubungan erat dan sering digunakan oleh masyarakat Dayak Iban. Selain dari motif, tempat atau lokasi untuk diukirkan gambar tato tidak bisa sembarangan. Ketujuh bentuk motif itu diantaranya adalah motif rekong, bunga terong, ketam, kelingai, buah andu, buah ngabang atau kengkawang, dan bunga terong keliling pinggang yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam masyarakat Dayak Iban, seseorang yang mendapatkan ukiran rekong pada tatonya adalah orang yang memiliki kedudukan pada masyarakatnya, seperti temenggung dan panglima, atau orang yang dituakan di kampung halamannya sendiri maupun di tempat merantau.
Masyarakat Dayak yang biasanya memiliki gambar atau rekong di leher adalah Dayak Kayan, Dayak Taman, dan Dayak Iban. Sementara masyarakat Dayak biasa yang atau rekong di leher akan dikenakan sanksi atau hukum adat. Namun untuk sekarang ini tidak lagi karena ada sebagai memandangnya sebagai seni. Sedangkan motif lainnya adalah bunga terong yang merupakan bunga kebanggaan dari masyarakat Dayak Iban. Bunga terong juga memberi makna pangkat atau kedudukan, sebab umumnya letak pertama ada di bahu. Sementara motif keringai melambangkan binatang yang ada di lubang tanah, memberikan arti hidup tidak terlepas dari alam atau bumi. Motif keringai biasanya diletakkan di paha atau betis. Demikian juga dengan motif ketam juga memberikan arti hidup selalu menyentuh dengan alam. Meski begitu, ketam biasanya diletakkan pada tubuh bagian punggung atau lebih tepatnya pada belakang punggung. Sedangkan motif buah anduk dan bunga abang atau bunga kawang yang melambangkan sumber kehidupan merupakan bunga yang paling banyak di kampung masyarakat Dayak Iban dan dikatakan motif buah anduk pada umumnya diukirkan di belakang paha yang memberi arti ketika merantau kita selalu berjalan jauh, dan buah anduk sebagai makanan untuk menyambung hidup. Dari gambar tersebut betapa besarnya arti makna yang terkandung dari gambar tatu suku Dayak di Kalimantan yang terlukis pada tubuhnya. Demikianlah ulasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kayu TV. Sampai jumpa dan salam budaya. Nah, itu video cuplikan sedikit tentang salah satu kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa. Nah, kita masuk ke materi pengertian kebudayaan. Silahkan Hehen baca. Yang pertama silakan Agatha. Bilang. Ini kebudayaan menjadi bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. kawannya. Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut Punjaraningrat. Nah, wujud budaya. Wujud budaya itu ada gagasan, tindakan, dan hasil manusia. Gagasan itu, kalian lihat contoh di situ gambar apa kira-kira? Patung? Patung apa? Orang itu kuda. Iya. Kemudian yang tindakan, yaitu lebih ke seni, ya, tari atau nyanyian itu bisa. Kemudian hasil karya manusia seperti Candi Borobudur. Jadi itu salah satu masuk ke budaya juga ya. Budaya apa? Arsitektur. Kemudian unsur-unsur kebudayaan itu ada bahasa, kemudian ada sistem apa itu? Sistem pengetahuan, kemudian kesenian, sistem religi, kemudian mata pencarian. Jadi ini unsur-unsur membentuk suatu budaya. Jadi bahasa itu adalah salah satu dari budaya. Religi itu adalah bagian dari kepercayaan. Nah, di sini Bapak membagi kelompok ya. Kalian di sini kan ada jumlahnya 15, satu orang tidak hadir. Di sini Bapak bagikan 5 kelompok. Berarti ada yang satu kelompok itu 2 orang. Tidak masalah. Ini Hehen, Hermanto sama si Angel satu kelompok. Agatha, Clara, Miko satu kelompok. Karina, Kakak sama
Jewita satu kelompok, Agung, Audi, sama Rio satu kelompok, Han sama Ruban satu kelompok. Silakan Han sama Tamiang, bukan Han sama Ruban. Silakan masuk ke kelompoknya. Nah, perwakilan kelompok. Yang perwakilan kelompok ambil pilih. Ada mereka. Oke, kemudian mendapatkan sekolah ya. Pecahkan bola. Mendapatkan bola. Nah, sekarang kalian pecahkan. Bagi yang ini aturannya, kalau kalian mendapat nomor 1 di 5 lawan itu, berarti kalian membahas nomor 1. Kalau nomor 2, nomor 2. Silakan kalian pecahkan. Silakan pecahkan. Dipecah, bukan dibuka. Dibaca. Kelompoknya yang bantu dapat nomor 2. Nomor 1, 3, 4, 5. Jadi aturannya kelompok 1 itu menanya ke kelompok 2. Materinya tentang siapa kelompok 2? Kelompok 2. Ya, yang kelompok 2 yang dapat itu kelompok 2. Nah ini kelompok 1 bertanya ke kelompok 2 mengenai materi. Bukan kelompok 1, kalian bertanya ke kelompok 2, yaitu bertanya ke Hermanto. Ya, kemudian kelompok 2 siapa yang dapat 3 tadi? 3. Nah, kelompok 2 bertanya ke kelompok 3 mengenai pembentukan kebudayaan nasional. Kelompok 3 berikutnya nanya ke kelompok 4. Siapa dapat 4? 4. Nah, tanya dengan Tamiang. Kelompok 5 bertanya kepada kelompok 1. Kelompok 1 ini. Pak, jadi kami itu bahas tentang budaya Indonesia sebagai bagian dari budaya global. Iya. Hanya itu saja. Ya itu. Tidak semua itu. Ya enggak semua lah. Silakan kalian tanya. Kalian nomor berapa? 5. Nomor 5. Berarti kalian bertanya kelompok 1. Kelompok 1 bahas tentang apa? Jadi satu pertanyaan aja ya, kalian buat satu pertanyaan aja. Jadi kita harus kita lempar. Ya, buat pertanyaan. Tulis di sini. Satu pertanyaan saja, biar cepat. Coba, jadi kami itu nanya ke Kelompok 1, materi apa? kita mengarang faktor itu. Ya. Bab 6 ya, lihat materinya di bab 6. Siapa lagi yang belum dapat kertas ini? Silakan masuk dalam kelompok. Bisa nempel nggak di bolanya? Ini ditempel di bola, kemudian dikasih ke yang kalian mau tanyakan. Bisa nempel nggak? Nempel pertanyaan.
Satu pertanyaan aja ya. Jadi berdua. Kalian tadi kan berubah. Kalau saya nomor 3, kami nomor 3. Jempol ke orang. Nanti buat pertanyaan. Pertanyaannya kalian kasih ke kelompok ini. Ada yang pertanyaan jadi? Udah paham atau belum mengerti di sini? Apa? Alien. Oh, silahkan. Satu pertanyaan aja. Kan tidak susah, satu pertanyaan aja. Ya, jawab pertanyaan yang lain. Waktu 5 menit buat pertanyaan. Jawaban kelompok lain jawab belum jawab kan kalian. Nah, udah dibuat. Nah, kalian dari kelompok yang dapat dari balon 2 kan? 2 berarti nanya kelompok 3. Ya udah kalian tempel ke bawah, tanya kelompok 3. Kelompok Karina. Iya. Karina, lempar ke sana. Angka. Nah itu yang kalian jawab. Oke, di mana belakangnya? Nah, enggak. Kalian jawab di kertas sendiri. Jawab pertanyaannya. Ayo kelompok lain. Buat pertanyaan. Pak, minta. Minta apa? Kami tidak ada. Kalian kelompok 5 nanya kelompok 1. Silakan Agatha tangkap dari pertanyaan kelompok. Nah, lempar. Lempar. Bagi yang sudah mendapat pertanyaan silakan langsung dijawab dan langsung maju ke depan. Samia? Kami mana? Kalau materi yang belum kalian pahami silakan aja. Ya, itu buka aja sudah. Di sini. Bapak. Boleh Pak ini. Jangan terkesan. Tak.
Dan dapat pertanyaan semua kan? Nah, Silakan dijawab. Kalau udah dapat jawabannya, silakan ke sini, maju ke depan, presentasi. Apa? Persebaran keanekaragaman budaya Indonesia, bukan kebudayaan nasional, pelestarian penguasaan produk kebudayaan. Ayo, siapa yang mau maju depan? Ayo, cepat selesai. Ya, ditulis. Kelompokmu? Niko? Cari jawaban. Jawabannya sampai yang panjang, yang singkat aja. Jawabannya. Sama aja dua pertanyaan. Iya, satu jam. Jawab aja sebisa kamu. Kenapa Hehen? Masuk ke situ lah Hehen. Dan ada yang malasku. Kalau udah selesai jawaban silakan maju. Jawaban yang singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, tulis yang singkat aja. Nah, Karina. Jawabannya yang singkat aja, singkat padat dan jelas, cukup. Atau panjang-panjang. Kalau misalnya pertanyaan kawan kalian itu tidak terlalu dipahami, silakan ditanyakan. Ini dah lebih dari 5 menit. Satu orang aja.
Ya, disebut nama kelompoknya ya. Dari kelompok mana? Mau jawab pertanyaan yang mana? Saya jawab pertanyaan kelompok 2 ya. 2. Kelompok 2. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa itu budaya nasional? Budaya nasional adalah budaya yang diakui sebagai identitas nasional. Pengertian budaya nasional menurut TAP MPR nomor 13 tahun 1998 yaitu budaya yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan dan cipta karya dan kasra bangsa Indonesia serta merupakan keseluruhan budaya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Oke, bagaimana yang pertanyaan? Sudah? Ulangan dulu untuk kakak. Oke, berikutnya satu orang lagi. Pertanyaannya? Ya. Selamat pagi. Pagi. Perempuan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan bagaimana keragaman budaya masuk ke Indonesia. Nah, teman-teman, keragaman budaya masuk ke Indonesia melalui masyarakatnya yang terpisah dan membentuk kelompok-kelompok yang berbeda kehidupannya. Perbedaan tersebut justru menjadi Indonesia kaya akan budaya sehingga menciptakan suasana berkembang. Jadi bagaimana? Yang penanya tadi? Penanya tadi dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Satu kelompok lagi. Silakan Mas. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab soal dari kelompok 5. Kelompok 3. Kelompok 3. Bentuk dari kegiatan ekonomi kreatif. Soalnya bentuk dari kegiatan ekonomi kreatif. Kami menjawab, ekonomi kreatif merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan yang memiliki nilai ekonomis dengan cara memanfaatkan keterampilan dan kreativitas pribadi setiap individu maupun kelompok yang menciptakan kreasi baru sebagai sebuah inovasi maupun hasil perbaikan dari karya sebelumnya. Bagaimana pertanyaan? Pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana? Udah puas? Sudah. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, nah kelompok yang belum maju nanti ini ya, Bapak minta ini ya jawabannya ya. Ada satu kelompok. Jadi ini adalah kebudayaan nasional. Nah, kira-kira kesimpulannya bagaimana setelah kalian melihat video tayangan singkat tentang budaya? Kira-kira menurut Audi bagaimana, Audi? Menurut saya setelah video saya memahami tentang tradisi dari tato, bahwa juga tato itu memiliki sebuah arti, bukan hanya untuk apa? Bukan untuk gaya-gaya. Saja, kita juga memiliki Arti sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Audi. Sekarang Tamiya, kira-kira kesimpulan menurut Tamiya apa setelah melihat berapa? Berapa sedikit? Keragaman budaya itu menunjukkan ada hal yang berbeda dari dikatakan kita mengetahui hal-hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Oke, yang tidak pernah kita lihat sebelumnya bisa kita pelajari. Kemudian Angel, kesimpulan menurut Angel apa Angel? Saya mengetahui berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ya. Terus ada lagi? Nah, jadi
kesimpulannya, budaya Indonesia itu cukup banyak ya. Di sekitar kita banyak yang unik. Salah satunya tadi itu adalah tato. Tato yang semula kalian kenal hanya sebatas untuk seni atau apa, ternyata memiliki arti yang luar biasa, arti yang sangat mendalam. Karena mungkin kalian tidak menduga arti tato itu sebenarnya apa dan sebab membuat tato itu tidak sembarang. Nah, untuk PR kita minggu depan itu kalian masing-masing tolong catat membuat atau menceritakan tentang budaya di desanya yang unik, budaya yang unik di desanya. Membuat atau menceritakan budaya yang unik di desanya. Dalam bentuk apa? Boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk tulisan. Sudah? Sudah selesai? Kita akhiri sampai di sini pelajaran kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Silakan Jewita pimpin doa. Marilah berdoa. Apa yang berkata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena atas berkat penyertaanmu kami dapat menyelesaikan pelajaran yang ini. Kami berpuji kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Serta Kristus. Doakan. Selamat pagi, Ibu. Selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Jadi kan tadi pagi saya sudah masuk ke kelas Bapak ya, Ya, tentang identitas budaya nasional. Jadi bagaimana menurut Bapak pembelajaran Bapak tadi pagi? Apakah sudah sesuai dengan rencana RPP Bapak yang sudah dibuat? kalau melihat dari FPP saya sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Cuma dalam hal anak-anak yang masih kurang aktif atau cukup aktif lah, cuma masih masih kurang, lebih diaktifkan lagi. Saya mengharapkan anak-anak itu sudah aktif, bukan hanya cukup. Oh, Itu. jadi menurut Bapak tuh pembelajaran tadi pagi itu anak-anaknya sudah cukup mulai, ya. aktif, tetapi Bapak masih ingin mencari model-model pembelajaran lain supaya murid-murid lebih aktif begitu ya Pak? Iya, berkaca dari pembelajaran sebelumnya, saya menginginkan model-model yang lain, supaya mereka lebih aktif lagi. Tuh. Kekuatan pembelajaran model pembelajaran yang tadi Bapak gunakan tuh apa Pak? Kalau dari segi kekuatan snowball ini sebenarnya, Bu, dia itu mereka bagi kelompok mau tak mau satu kelompok itu harus mempelajari 2 materi. Materi mereka, kemudian materi yang mereka tanyakan itu kan berbeda materi. Nah, di situ mereka harus mau tak mau harus menguasai materi itu. Kemudian di sini dituntut tentang keaktifan mereka dalam mereka bertanya, dalam mereka berpikir kritis. Nah, itu. Jadi menurut Bapak apa ada hal-hal tidak yang kurang dari mau Bapak perbaiki lagi untuk pembelajaran selanjutnya Pak? Saya menginginkan perbaikan mengenai antusias mereka. Karena tadi aktif dengan antusiasnya masih kurang, saya menginginkan mereka itu lebih antusias dengan cara nanti saya pertemuan berikutnya mungkin menggunakan model pembelajaran yang lain. Mereka dari segi membuat pertanyaan itu masih cukup lama, nalar kritisnya itu masih
kurang Bu. Ibu kan bisa lihat sendiri tadi seperti apa mereka di kelas. Oh ya, tadi kan masih banyak murid-murid itu membuat pertanyaan menggunakan kata apa ya Pak? Iya. Jadi seperti hanya menanyakan pengertian, tapi belum menggali seorang kelompok lain itu untuk bernalar kritis. Soalnya pertanyaannya hanya pengertian, tidak menggunakan kata tanya mengapa atau bagaimana. Iya. Itu penjelasan lebih yang lebih baik sih Pak, ada mengapa atau bagaimana. Ya, makanya tadi saya bilang anak itu kalau pernah kritisnya masih kurang, kemudian antusiasnya juga masih kurang. Walaupun mereka antusias secara umum antusias, tapi masih ada kekurangannya. Aktif pun masih ada kekurangannya. Sebenarnya untuk dari hal RPP itu berjalan cukup baik. Cuma kita melihat juga keadaan siswanya seperti apa di sini. Baik Pak. Untuk rencana tindak lanjut Bapak selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya ada ide-ide apa Pak supaya model pembelajaran ini mungkin bisa lebih baik lagi? Kalau ide sih ada, karena melihat dari pembelajaran yang tadi, saya berpikir harus pembelajaran yang cocok itu seperti apa. Nah, saya pertemuan berikutnya pengen menerapkan permainan dengan menggunakan musik dan tongkat, yaitu talking stick ya. Jadi ketika musik saya hidupkan, kemudian tongkatnya berpindah dari satu ke tempat yang lain, ketika berhenti saya memberikan pertanyaan kepada anak itu. Sebelum saya memberikan pertanyaan, mereka sebenarnya sudah diberi penjelasan atau suruh membaca buku dulu. Baru setelah itu, misalnya berapa menit, baru kita mengadakan istilahnya seperti game lah modelnya, mengadakan itu. Kemudian setelah saya menanyakan kepada anak yang tadi memegang tongkat, anak itu bisa jawab. Kemudian anak itu yang tadi memberi pertanyaan ke teman yang berikutnya. Dari hal itu mereka bisa berpikir kritis, tidak hanya memikirkan jawaban saja. Ya, ide yang luar biasa ya Pak. Saya harap semoga pembelajaran selanjutnya Bapak bisa menerapkan rencana pembelajaran yang sudah ada di dalam planning Bapak dan semoga berhasil Pak. Ya. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk hari ini tentang pasca observasinya. Kalau Bapak perlu bantuan untuk bertanya mengenai tentang pembelajaran pada siswa bagaimana, saya ada modul-modul yang bisa saya bagikan Pak tentang diferensiasi. Tadi kan diferensiasinya sudah nampak dari pembagian kelompok dan sebagainya, dan juga nanti produk yang anak akan Bapak berikan kan sudah berdasarkan tipe-tipe anak ya Pak, ada kinestetik, ada yang visual dan auditori. Jadi mudah-mudahan mereka bisa mengumpulkan hasil terbaiknya Pak. Oh, ya. Baik, terima Terima kasih ya kasih. Pak.